Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bercerita atau berdiskusi terkait salah satu kegiatan dalam pelayanan farmasi, khususnya kegiatan farmasi klinik, yaitu pemantauan kadar obat dalam darah atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Therapeutic Drug Monitoring atau TDM. Nah, TDM atau PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat dikarenakan adanya masalah atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Kemudian harap diperhatikan, untuk melakukan PKOD ini seorang apoteker harus memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu kemampuan farmaseutik, kemampuan farmakokinetik, dan kemampuan farmakodinamik. Di mana kemampuan tersebut itu sudah didasar atau sudah dipelajari pada saat S1, sehingga diharapkan apoteker nantinya dapat menguasai hal-hal yang advance terkait ketiga hal ini. Kemudian ada 3 tujuan utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memastikan kadar obat berada dalam kisaran terapi yang direkomendasikan untuk memantau efektivitas maupun toksisitas. Yang kedua, yaitu sebagai referensi dalam menentukan dosis terapi obat yang optimal berdasarkan kondisi klinis dari pasien. Jadi hal ini bersifat sangat personal karena kita tahu bahwa setiap individu itu akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mengelola regimen obat untuk mengoptimalkan hasil terapi. Hasil terapi yang optimal artinya memiliki efektivitas yang baik dan memiliki efek samping yang sangat minimal ataupun kita dapat mengeliminasinya. Kemudian adapun pasien atau jenis pasien atau obat yang harus dilakukan Therapeutic Drug Monitoring atau PKOD ini adalah yang pertama, itu memiliki indeks terapi sempit. Jadi untuk obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit maka itu harus dilakukan TDM. Kemudian hubungan antara dosis obat dan konsentrasi plasma tidak dapat diprediksi atau sangat bervariasi dari tiap-tiap orang. Biasanya ini dipengaruhi oleh variasi biologis dari pasien. Kemudian konsentrasi plasma sangat berpengaruh terhadap efektivitas maupun toksisitas. Nah, jadi kita lihat di sini untuk obat-obat yang memiliki indeks terapi yang sangat sempit itu harus dilakukan TDM untuk mencegah, yang pertama, yang mencegah pasien mengalami atau menderita toksisitas dari obat tersebut, ataupun malah obat tersebut bisa jadi tidak mencapai kadar efektif minimum yang dikehendaki. Kemudian obat memberikan konsekuensi yang serius jika terjadi subdose ataupun overdose. Kemudian data dapat diinterpretasi dan dapat dianalisis. Sebagai informasi, karena TDM ini merupakan suatu keahlian dan sangat dibutuhkan alat-alat untuk menganalisis maupun kit-kit tertentu, maka tidak semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu melakukan TDM. Nah, adapun obat-obat yang perlu dilakukan PKOD ya, atau pemantauan kadar obat dalam darah atau TDM, yaitu yang pertama dapat kita lihat pada tabel yang ada di sini ya. Di mana kita lihat di sini ada obat, kemudian berapa jendela terapinya, kemudian waktu yang ideal untuk mengambil sampel, kemudian apa indikasi untuk monitoringnya, kemudian tipe atau jenis sampel, apakah itu serum atau plasma, ya itu harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, silahkan dilihat dalam tabel ini, kemudian tabel selanjutnya. Ada lithium, phenytoin, phenobarbital, theophylline, dan tacrolimus. Jadi saya tidak terlalu lama di sini karena ini
formatnya bentuk video, jadi kalian bisa pause, kemudian bisa zoom dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada gentamisin, ya, kemudian amikacin, vancomycin, teicoplanin dan tobramycin. Nah, dari obat-obat yang tadi itu saya rangkum untuk obat-obat yang beredar di Indonesia. Ada beberapa di sini, ada 8 obat. Yang pertama vancomycin, kemudian amikacin, gentamisin, kemudian amphotericin, kemudian asam valproat, ada digoxin, kemudian natrium phenytoin dan aminofilin. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam melakukan TDM ini, ya, itu ada beberapa. Yang pertama kita tetapkan prioritas, ya, kemudian kita tentukan waktu sampling, kemudian lakukan interpretasi, kemudian kita menyusun plan, yang terakhir adalah lakukan dokumentasi. Nah, untuk akreditasi rumah sakit, ya, dokumentasi ini sangat penting. Ya, selain itu, dokumentasi ini merupakan salah satu bukti bahwa kita melakukan kegiatan tersebut sehingga itu dapat menjadi bukti tertulis. Nah, yang pertama adalah tetapkan prioritas. Berdasarkan petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit, itu tidak semua pasien atau obat dilakukan PKOD atau TDM. Di sini saya rangkum ada 3. Yang pertama, pasien menunjukkan tanda-tanda efek samping obat, ya, dengan landasan bahwa obat yang digunakan itu melebihi dari minimum toxic concentration, ya, atau dosisnya perlu diturunkan. Kemudian efek obat belum optimal, artinya terjadi subdos sehingga kita inginkan untuk menaikkan dosis, ujungnya adalah menaikkan dosis. Kemudian ada modifikasi dosis atau obat, adanya perubahan apakah dari dosis yang sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dan sebagainya. Untuk obat-obat yang diprioritaskan tadi sudah saya sampaikan, ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kita tetapkan waktu samplingnya. Waktu samplingnya ada 2. Yang pertama, kalau kita menentukan toksisitas, ya, dan kita menentukan efektivitas atau memperkirakan efektivitas. Nah, untuk toksisitas diambil pada saat CP min, ya, CP min berada di sini pada grafik, ya. Kapan kita ambil itu? Maaf, sesaat sebelum dosis berikutnya diberikan. Sesaat sebelum dosis berikutnya diberikan, kemudian usahakan pada saat CPSS, ya, atau konsentrasi plasma pada saat waktu steady state, atau dalam bahasa Indonesia keadaan tunak. Kapan CPSS tercapai itu 4 sampai 5 kali tes tengah eliminasinya. Jadi kita cari dulu tes tengah eliminasi, kemudian kita kalikan 4, atau kalau lebih amannya kita kalikan 5, ya. Sedangkan untuk memperkirakan efektivitas, yaitu kita ambil pada saat CP sama dengan 0, atau pada saat waktu menit ke 0, pada saat pas setelah pemberian pertama. Ya, harap diperhatikan, ini biasanya diketahui oleh teman-teman tenaga analis kesehatan untuk pengambilan sampel yang tepat sesuai yang kita sampaikan dari tadi. Kemudian setelah itu, setelah sampling diambil, kemudian dianalisis di laboratorium. Itulah tadi yang saya sampaikan, tidak semua rumah sakit memiliki laboratorium analisis dengan HPLC, ya, ataupun dengan perangkat-perangkat analisis, ya, sehingga cuma beberapa rumah sakit yang melakukan TDM ini. Nah, kemudian dapat gunakan rumus yang ini, ya. Jadi untuk C average max, untuk mendapatkan nilai ini maka dapat digunakan rumus CP0 1 dikurang eksponen min K laju eliminasi dikali dengan T. Kemudian atau untuk C average min, ya, kita gunakan rumus CP0 eksponen min K kali tau di per 1 kurang eksponen min K kali tau. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah plan.
Nah, plan di sini setelah kita lakukan asesmen itu akan dibahas di materi lain terkait SOAP. Maka pada saat plan bisa jadi beberapa opsi dari plan adalah dosisnya dirubah menjadi, ya, biasanya apakah dinaikkan atau diturunkan dosisnya. Tapi tolong ditulis secara detail. Kalau dinaikkan ke berapa miligram, ya. Kemudian frekuensi pemberiannya, misalnya dari 24 jam dirubah menjadi 12 jam ataupun yang lain. Kemudian apakah regimen obatnya diganti menjadi apa? Kemudian apakah ada prediksi untuk efek samping? Kalau ada prediksi, apa tanda-tanda efek samping yang harus kita monitor, ya? Dan sebagainya. Plan yang lain, misalnya dosis dirubah menjadi apa? Nah, kita bisa gunakan rumus sederhana ini yang menggunakan rumus perbandingan, di mana DN atau dosis new atau dosis yang baru sama dengan dosis yang sekarang digunakan per konsentrasi plasma yang pada saat yang didapat itu, konsentrasi plasma dikali dengan konsentrasi plasma yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk plan itu kita komunikasikan dengan dokter bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode SOAP, ya. Kemudian yang kedua adalah metode S-bar. Metode S-bar digunakan jika kita harus segera menangani pasien jika terjadi suatu ROTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki yang harus segera ditindaki. Biasanya mengancam nyawa ataupun kecacatan dari pasien. Waktu yang dipersyaratkan adalah maksimal 24 jam, itu sudah harus segera ditangani dan dikomunikasikan dan ditangani. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Ya, dokumentasinya dituliskan dalam rekam medik pada lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi atau biasa disingkat dengan CPPT. Ya, di sini ada contoh dengan metode SOAP. Nah, kemudian ada soal yang pertama. Seorang pasien, kita mempunyai pasien dewasa, rawat inap, didiagnosis menderita pyelonefritis. Silakan, pyelonefritis itu apa? Silakan dicari. Dan ternyata kultur urinnya positif organisme gram negatif yang peka terhadap gentamisin. Dari hasil kulturnya ternyata dia peka atau sensitif terhadap gentamisin. Selanjutnya, gentamisin diberikan sekali sehari dengan dosis 180 mg, artinya 180 mg per 24 jam. Nah, ternyata kadar gentamisin dalam serumnya itu adalah 2,2 mikrogram per mililiter. Nah, yang kalian harus jawab dan nanti kita akan diskusikan di pertemuan melalui Zoom nantinya, yaitu apa yang perlu diperhatikan dengan kadar serum gentamisin dan keamanannya. Nah, silahkan cari di referensi. Kemudian berapa sih dosis gentamisin sekali sehari? Dosis yang lazim atau dosis yang biasanya? Dan mengapa gentamisin tidak diberikan 2 kali sehari? Ya, kenapa diberikannya sekali sehari? Kenapa bukan 2 kali sehari? Kemudian yang selanjutnya latihan soal. Dosis pasien dewasa 60 kg sama yang tadi menderita pyelonefritis dan memiliki kultur urin yang positif, gram negatif, ya, dan peka terhadap gentamisin. Selanjutnya dokter ingin memberikan gentamisin secara intravena. Nah, secara intravena. Diketahui bahwa volume distribusi dari gentamisin ini adalah 0,29 liter per kilogram berat badan. Silahkan dihitung. Kemudian waktu paru eliminasi sama dengan 2 jam. Tes tengahnya 2 jam. Kemudian target C average max-nya adalah kurang dari 12, ya, maksimal 12 mikrogram per mililiter, dan target C average min-nya adalah kurang dari 2 mikrogram per mililiter. Sekarang pertanyaannya, berapa dosis yang disarankan kepada dokter agar CP yang dicapai itu antara 12, ya, dan tidak boleh di bawah 2 mikrogram per mililiter untuk yang C average min-nya. Ya.
Silakan dikerjakan, nanti kita akan diskusikan melalui pertemuan yang juga insya Allah akan dilakukan secara daring. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.